Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Rizky Arianto. Saya dari Teknik Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang double hashing. Daftar isinya yaitu ada yang pertama ada pengertian hash, yang kedua ada fungsi hash, yang ketiga contoh fungsinya, dan yang terakhir ada source code. Nggak jauh beda ya, hash itu ya namanya aja sih, cuman saya akan menjelaskannya yang tipenya itu double-nya, jadi double hashingnya. Jadi sekalian aja apa itu hashnya, jadi saya akan menjelaskan. Yang pertama ada hash table. Hash table yaitu hashing digunakan untuk menyimpan data yang cukup besar pada ADT yang disebut hash table. Ukuran hash table atau bisa disebut Hamin size biasanya lebih besar dari jumlah data yang hendak disimpan. Load factor, yaitu simbolnya seperti ini ya, kurung tutup lah, adalah perbandingan antara data yang disimpan dengan ukuran hash table. Fungsi hash table memetakan elemen pada indeks dari hash table. Lalu ada hash table yang keduanya, gitu lanjutannya. Hashing adalah teknik untuk melakukan penambahan, penghapusan, dan pencarian dengan constant average time. Untuk menambahkan data atau pencarian, ditentukan key dari data tersebut dan digunakan sebuah fungsi hash untuk menetapkan lokasi untuk key tersebut. Hash table adalah array dengan sel-sel yang ukurannya telah ditentukan dan dapat berisi data atau key yang berkesesuaian dengan data. Untuk setiap key digunakan fungsi hash untuk memetakan key pada bilangan dalam rentan 0 hingga -size -1. Lalu ada fungsinya, fungsi hash di sini nih. Fungsi hash harus memiliki sifat berikut. Yang pertama, mudah dihitung. Yang kedua, dua key yang berbeda akan dipetakan pada dua sel yang berbeda pada array. Secara umum tidak bisa berlaku. Mengapa? Karena dapat dicapai dengan menggunakan direct address table di mana semesta dari key relatif kecil. Yang ketiga ada membagi key secara rata pada seluruh sel. Jadi yang keempat ada sebuah fungsi hash sederhana adalah menggunakan fungsi mod atau sisa bagi dengan bilangan prima. Yang kelima dapat menggunakan manipulasi digit dengan kompleksitas rendah dan distribusi key yang rata. Nah, di sini juga fungsi ada macam-macam, yaitu ada fungsi hash truncation. Sebagian dari key dapat dibuang atau diabaikan. Bagian sisanya digabungkan untuk membentuk indeks. Contohnya ada nomor telepon di sini dan indeksnya 7313018, maka indeks yang dihasilkan yaitu 338. Lalu yang kedua ada 5392309 yang hasilnya 329. Lalu yang ketiganya ada 4281397, maka indeksnya 217. Jadi diambil nilai tengah gitu kan, kayak ini. Contoh aja ya, ini 217. 21 ambil nilai tengah yang pertama, lalu ini yang nilai yang keduanya yang nilai pertama dan nilai belakang. Kan sebagian dari key dapat dibuang atau diabaikan. Lalu sisanya digabungkan untuk membentuk indeks gitu. Lalu yang ini ada fungsi hash holding. Data dipecah menjadi beberapa bagian. Kemudian tiap bagian tersebut digabungkan lagi dalam bentuk lain. Yaitu ada nomor teleponnya sini 7313018. Maka dibagi 3 grup, yaitu 73 plus 313 plus 018. Maka indeksnya di sini 104. Lalu yang ini 5392309 5392309 di 3 grup itu. Jadi diambil 22 angkanya. Lalu di hasil indeksnya 454. Lalu di ini ada 4281397.
42 plus 81 plus 397, indeksnya 5520. Itu holding. Lalu di sini juga ada yang modular arithmetic. Jadi melakukan konversi data ke bentuk bilangan bulat. Jadi dibagi dengan ukuran hash table dan mengambil hasil sisa bagi sebagai indeks. Jadi gini contohnya. Nomor telepon jadi 7313011849. Jadi kita itu diambil angkanya dibagi gitu, bagi dua grup. Jadi 7313018. Maka di indeksnya 3749 modulus 100. Maka hasilnya di sini 49. Lalu di sini 5392309. Maka dibagi dua grup lagi, 539 plus 2309. Di sininya 2848 langsung modulus 100. Jadi dibagi 100, maka hasilnya 48. Lalu 481397 428. Ya, ini seperti ini sama ya, cuman ya dibagi dua gitu, bagi dua grup. 1828 lalu dibagi 100, maka hasilnya 25. Itu fungsinya dari modular arithmetic gitu. Lalu di sini juga ada contoh fungsinya, contoh fungsi dari double hashing. Sebenarnya banyak macam-macamnya dari hash gitulah fungsi-fungsi, cuman saya ambil yang saya ingin jelaskan yaitu double hashingnya. Jadi fungsi double hashing itu fungsi collision resolution disusun dengan fungsi hash seperti f dalam kurung i sama dengan i dikali hash 2 kali dalam kurung x. Setiap saat faktor hash dalam kurungnya x ditambah pada probe. Jadi harus hati-hati dalam memilih fungsi kedua untuk menjamin agar dia menghasilkan nilai 0 dan memperoleh ke semua sel. Salah satu syaratnya ukuran hash table haruslah bilangan prima. Nah, di sini ada contoh programnya gitu yang akan saya jelaskan juga. Jadi ini yang pertama, include your stream vector bit cell. Di sini ininya apa sih namanya, library-nya di sini. Lalu kita menggunakan define max size, yaitu ada berapa ini? Tuh 2 3 4 5 6. Jadi ya ada 1 juta lebih lah ya. Jadi max size-nya jadi bebas, kita mau berapa juga sih sebenarnya. Cuman saya sengaja aja biar banyak gitu nanti. Lalu jadi di sini kita menggunakan kelas double hash in table size key present prime vector in hash table bit set max size is prime. Void-nya set shift. Lalu di sini is prime dalam kurung 0 is prime. Di sini for long i sama dengan 2. Max size-nya berapa? Lalu di sana. Lalu di sini ada in inline hash 1 in value return value modulus table size. In inline hash 2 in value return prime. Jadi value dalam kurungnya value modulus prime. Lalu di sini bool inline is full return table size key present public. Lalu di sini double hash in n set shift. Di sini lalu table size. Nah, di sini kita temukan bilangan prima terbesar yang lebih kecil dari ukuran table hash. Jadi prime sama dengan table size, while is prime dalam kurung prime sama dengan 1. Jadi hasilnya 1 di sini. Lalu key present. Setelah itu ada isi table hash dengan min 1 entry kosong. Jadi ini yang nilainya kosong di sini. Lalu ada void print prime di sini long n. Lalu di sini juga lanjut ke PC4. Di sini berfungsi untuk masukkan nilai pada table hash di sini. Void insert in value. If value sama dengan min 1, value sama dengan min 2 di sini. Si out-nya hasilnya maka error min 1 dan min 2. Can inserted in the table. Jadi sesuai. Jadi makanya error.
Lalu if it's full, cout error has table full return di sini. Lalu in probe has 1 value offset, di sini has 2 value, maka dalam offset probing in linear sama dengan 1, while has table probe min 1 if min 2 sama dengan has table probe di sini break, maka di sini masukkan lokasi elemen yang dihapus di sini, maka nanti ada yang dihapus ya elemen di sininya ketika ada programnya. Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya di sini. Void erase di sini kembalikan elemen jika tidak ada. Itu mencari elemennya, value return di sini. Lalu in probe has 1 value offset has 2 value, while has table probe di sini lalu value, di sini ada has table probe min 2. Ini tandai elemen sebagai dihapus daripada belum dikunjungi min 1. Lalu kita lanjut lagi di sini. Bool search in value. In probe has 1 dalam kurung value offset sama dengan has 2 value initial post sama dengan probe. Bool sini first itr sama dengan true. Nah, di sini juga saya memberikan komen jadi biar dimengerti juga. If has table probe sama dengan min 1 break. Jadi menghentikan pencarian jika min 1 ditemui. Jadi misalnya ada yang kosong lalu maka diisi dengan min 1. Lalu else if has table probe sama dengan value. Hentikan pencarian setelah menemukan elemen. Jika udah ada elemen yang misalnya udah dicari nih, nilainya masih belum ada, maka terus dicari elemennya. Jika sudah ada, maka si elemen itu dihentikan. Else if probe initial post first itr di sini has selesai, maka di sini hentikan pencarian jika 1 traversal lengkap dari table has selesai di sini. Lalu probe plus offset ini modulus table size. Jika tidak ada kasus di atas yang terjadi, perbaharui indeks dan periksa kembali. Jadi first itr sama dengan false. Lalu di sini return false. Di sini juga menampilkan hashnya yaitu void print for in i sama dengan 0. Jadi i dikecil per table size, cout has table, hasilnya i di sini dalam kurungnya i. Jadi coutnya berapa di sana. Itu untuk berfungsi menampilkan table hashnya. Lalu di sini in main double hash, my hashnya ini 13 tuh jadi gini. Jadi ketika ditampilkannya yaitu 13 angka seperti ini. Dia membuat table hash kosong ukurannya banyaknya 13 gitu. Jadi kita juga bisa diubah, bisa jadi 10, 5, 7 gitu. Jadi sesuai keinginannya aja. In insertion tim 115, 12. Nah, ini adalah data yang nanti kita insert. Oke, jadi status table hash setelah penyisipan awal. Di hasilnya ada di sini, my hash print. Nah, di sini mencari elemen acak di tabel hash dan mencetaknya jika ditemukan. Increase 1,2 12 2 3 6 9 8 8 115. Jadi sama juga sih mencarinya 13. Makanya ini nggak beda jauh lah. Fungsi pencarian penyisipannya berapa nanti. Nah, di sini untuk menghapusnya in deletion 123 87 66. Nanti yang dihapusnya yang ini. Lalu status table hash setelah dihapus elemen. Mungkin saya coba dulu aja programnya. Sekalian ada nanti yang akan diubah. Oke, nih kan misalnya yang tadi saya jelaskan yang terakhir di sini nih. Ini kita coba dulu ya. Nah, kan ini tabelnya yang tadi saya mau yaitu 13. Maka di sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Maka nilai yang kosong dari 13 itu yaitu hasilnya maka min 1. Jika kita tambahkan misalnya di sini 1 2 3 120 115. Berarti yang keisi 2 4 6 7 ya. Tuh, jadi
si min satunya itu nggak terlalu banyak. Jadi yang sesuai tadi yang ada 120 maka 115 di sini. Jadi nilainya ada gitu. Kalau nilai kosong yaitu nilainya min 1. Jika kita ingin mengubah nih, kan ini 13. Kita ubah jadi 10. Maka min 1 yang di sini cuman nyisa 3. Nah, 1 2 3. Oke, ini status stabil hash dan penyisipan awal. Lalu di sini ada operasi pencarian setelah penyisipan 12%, 115%. Status stabil hash setelah menghapus elemen. Jadi yang dihapus itu maka nilainya min 2. Nah, ini yang di delete-nya. 123 87 66. Oke, itu mungkin ya dari cara melihat outputnya tadi. Maka di sini juga bisa diubah keinginan kita berapa. Mungkin tadi saya milihnya 13, sesuaikan saja. Nah, ini source code-nya. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang double hashing. Mohon maaf bila ada salah kata ketika menjelaskan atau kurangnya gitu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.